저희 선수들이 넣을 골을 못 넣었던 부분도 많았기 때문에 아쉬운 부분은 있지만 첫 경기였던 만큼 상당히 어려운 부분이 있을 거라고 생각했는데 이 정도 수입. Dipikir Indonesia takut, publik terkejut. Pelatih Korea Selatan malah ngomong gini usai timnas Indonesia U23 panen 5 gol. Dipikir Indonesia takut, publik terkejut. Pelatih Korea Selatan malah ngomong gini usai timnas Indonesia U23 panen 5 gol tanpa balas atas timnas Macau tadi malam. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Seperti kita semua beketahui, timnas Indonesia U23 berhasil meraih kemenangan telak 5-0 atas Macau dalam laga kedua grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Sabtu, 6 September 2025 malam. Hasil ini kembali membangkitkan peluang Garuda Muda untuk melangkah ke putaran final. Sebelumnya, Korea Selatan U23 lebih dulu menggilas Laos dengan skor 7-0. Dengan begitu, Korsel masih memimpin klasemen grup J dengan 6 poin, disusul Indonesia di posisi kedua dengan 4 angka. Untuk bisa lolos langsung, Indonesia wajib menang di laga terakhir kontra Korsel pada Selasa, 9 September 2025 di Sidoarjo. Indonesia membuka keunggulan cepat di menit ketiga setelah bek Macau, Yong Lek Han, salah mengantisipasi bola dan mencetak gol bunuh diri. Tekanan Indonesia berlanjut hingga akhirnya Arhan Fikri menambah gol pada menit ke-18 usai memanfaatkan umpan silang Frankie Misa. Babak pertama berakhir dengan skor 2-0. Di awal babak kedua, Reyhan Hanan memperbesar keunggulan lewat gol menit ke-48. Pergantian pemain yang dilakukan pelatih Gerald Vandenberg juga berjalan efektif. Zanadin Faris mencetak gol keempat pada menit ke-68 dengan tembakan terarah ke pojok gawang. Lalu, Rafael Struijk menutup pesta gol di menit ke-74 melalui aksi soloran dari sisi kiri. Pertandingan pun tuntas dengan skor 5-0 untuk Indonesia. Kemenangan besar ini membuat peluang Indonesia tetap terbuka, meski laga penentuan melawan Korea Selatan akan menjadi ujian sesungguhnya. Sementara itu, sebelumnya diberitakan, kita beralih ke kabar timnas senior. Prediksi line-up timnas Indonesia versus Lebanon. Formasi 4-2-3-1. Mauro Zylstra berpeluang starter. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Timnas Indonesia Senior akan kembali beraksi dalam laga uji coba melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 8 September 2025 pukul 20.30 WIB. Pertandingan ini sekaligus menjadi ajang uji formasi anyar Patrick Kluivert yang sebelumnya sukses diterapkan saat membungkam Taiwan dengan skor telak 6-0. Pada laga melawan Taiwan, Kluivert untuk pertama kalinya menurunkan formasi 4-2-3-1. Hasilnya, Garuda tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 69% dan melepaskan 23 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran. Skema ini dinilai membuat permainan timnas lebih rapi dan agresif. Jika Kluivert tetap percaya dengan pola 4-2-3-1, laga kontra Lebanon bisa menjadi momentum untuk menyempurnakan strategi tersebut. Posisi kiper kemungkinan besar masih dipegang Emil Audero yang hampir tak mendapat ancaman berarti saat melawan Taiwan. Di lini belakang, kuartet Kevin Dix, Jay Itzes, Justin Hubner, dan Calvin Verdonk diprediksi tetap menjadi pilihan utama. 4 bek ini bukan hanya solid, tetapi juga dikenal sebagai salah satu barisan pertahanan dengan nilai pasar tertinggi di Asia. Untuk sektor gelandang bertahan,
duet Nathan Cho Aon dan Joey Pelupesi siap mengisi peran sebagai double pivot. Keduanya dikenal tangguh dan mampu menjaga intensitas permainan sepanjang 90 menit. Sementara di lini serang, Miliano Jonathans menempati sayap kanan, Ragnar Oratmangoen di kiri, Eliano Reyenders sebagai gelandang serang, dan Mauro Zylstra berperan sebagai penyerang tunggal. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian yakin Timnas Indonesia Senior mampu lolos ke Piala Dunia 2026 di bawah asuhan Patrick Kluivert? Atau justru kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Laga melawan Lebanon juga ditunggu-tunggu publik tanah air karena bisa menjadi panggung lahirnya gol debut bagi Mauro Zylstra maupun Miliano Jonathans. Saat menghadapi Taiwan, keduanya sempat hampir mencetak gol meski akhirnya belum berbuah angka. Zylstra bahkan sempat membobol gawang lawan namun dianulir wasit karena pelanggaran. Dengan kualitas yang mereka tunjukkan, meski baru bermain beberapa menit, peluang Zylstra maupun Jonathans untuk bersinar semakin terbuka. Laga kontra Lebanon diprediksi menjadi ujian sebenarnya bagi kedua pemain muda ini. Emil Audero, Kevin Dix, Jay Itzes, Justin Hubner, Calvin Verdonk, Nathan Cho Aon, Joey Pelupesi, Miliano Jonathans, Ragnar Oratmangoen, Eliano Reyenders, Mauro Zylstra. Lebih lanjut, pertandingan uji coba melawan Lebanon bisa menjadi tolak ukur penting untuk melihat sejauh mana pola 4-2-3-1 benar-benar cocok bagi Timnas Indonesia. Saat melawan Taiwan, strategi ini terlihat ampuh, tapi lawan yang dihadapi kali ini jelas punya kualitas lebih baik. Jika Timnas bisa tampil solid, maka bukan hanya kemenangan yang didapat, tapi juga kepercayaan diri menjelang laga-laga besar mendatang. Selain itu, debut Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans membawa harapan baru. Meski belum mencetak gol resmi, keduanya sudah menunjukkan potensi besar. Bila Kluivert memberi mereka menit bermain lebih banyak, publik bisa menyaksikan lahirnya bintang baru di lini serang Garuda. Kunci sukses melawan Lebanon ada pada keseimbangan. Pertahanan harus disiplin, lini tengah wajib menjaga ritme, dan penyerang mesti lebih tajam dalam memanfaatkan peluang. Jika semua elemen itu berjalan, bukan mustahil Timnas kembali memberi kejutan manis. Jangan pernah ragu dengan kemampuan Timnas Indonesia, karena setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan diri. Kemenangan bukan hanya soal skor, tapi juga tentang kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Garuda selalu terbang tinggi ketika semua percaya dan berjuang bersama. Tetap yakin, dukung penuh, dan tunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing dengan siapapun di dunia. Sombongnya Patrick Kluivert setelah Timnas Indonesia menang 6-0 atas Taiwan. Itu gaya bermain saya. Bikin kaget publik. Kemenangan 6-0 Indonesia atas Taiwan. Patrick Kluivert pede. Inilah gaya main yang saya inginkan. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert tampil percaya diri usai anak asuhnya menaklukkan Taiwan dengan skor telak 6-0 pada laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat malam 5/9/2025. Menurutnya, permainan dominan Garuda di lapangan mencerminkan filosofi sepak bola yang ingin ia terapkan sejak awal.
Laga melawan Taiwan menjadi momen spesial bagi Kluivert. Untuk pertama kalinya, ia mengubah formasi timnas dari pola 3-4-3 ke 4-3-3. Eksperimen ini berjalan mulus, terbukti dengan penguasaan bola Indonesia mencapai 69% serta 23 percobaan tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran. Ini memang tipe permainan yang saya inginkan. Saya berharap pola ini bisa menjadi identitas jangka panjang timnas Indonesia, ujar Kluivert usai pertandingan. Tantangan di awal kepelatihan. Kluivert mengakui butuh waktu untuk menyatukan visi permainan. Minimnya kesempatan latihan menjadi kendala utama. Pemain datang dari klub berbeda, bahkan dari luar negeri, sehingga adaptasi sistem baru tidak mudah. Dalam 2 pemusatan latihan sebelumnya, kami hanya punya waktu 1 atau 2 hari. Itu terlalu singkat untuk mengubah pola bermain, jelas pelatih asal Belanda tersebut. Optimistis masih bisa lebih baik. Meski puas dengan hasil besar melawan Taiwan, Kluivert menegaskan timnya masih perlu banyak perbaikan. Ia melihat koneksi antar pemain mulai terbentuk, namun ada detail teknis yang harus disempurnakan. Ini baru langkah awal. Kami akan terus bekerja agar sistem ini semakin matang. Semoga gaya main ini bisa menjadi inspirasi juga untuk klub-klub di Indonesia, tambahnya. Gol kemenangan Garuda diciptakan oleh Jordi Amat, 4 tahun, bunuh diri Chow Ming Hiu, 24 tahun, Mark Klok, 33 tahun, Eliamo Reijenders, 38 tahun, Ramadan Sananta, 58 tahun, dan Sandy Walsh, 60. Berikutnya, Indonesia akan menghadapi Lebanon pada laga uji coba kedua yang juga digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin 8/9/2025 pukul 20.30 WIB. Lebih lanjut, kemenangan besar timnas Indonesia atas Taiwan tentu memberi sinyal positif baik untuk kepercayaan diri pemain maupun arah permainan di bawah Patrick Kluivert. Namun, hasil 6-0 ini sebaiknya tidak membuat skuad Garuda terlena. Taiwan bukan lawan yang selevel dengan tim-tim kuat Asia, sehingga ujian sesungguhnya masih menunggu ketika menghadapi Lebanon atau negara dengan peringkat lebih tinggi. Langkah Kluivert yang berani mengubah formasi patut diapresiasi karena berhasil menunjukkan dominasi permainan. Adaptasi pemain terhadap sistem baru juga terlihat menjanjikan, meski masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Jika konsistensi bisa dijaga dan ruang perbaikan terus diolah, bukan mustahil timnas Indonesia akan memiliki identitas permainan yang kuat serta mampu bersaing di level lebih tinggi. Kemenangan ini adalah bukti bahwa kerja keras dan keberanian mencoba hal baru bisa membawa hasil manis. Jangan pernah puas dengan satu pencapaian, karena ujian yang lebih besar sudah menunggu di depan. Tetap semangat, terus belajar, dan jadikan setiap pertandingan sebagai langkah menuju mimpi lebih tinggi. Garuda sudah membuktikan bisa terbang tinggi. Kini saatnya menjaga sayap tetap kuat agar bisa menembus langit Asia bahkan dunia. Kemenangan atas Taiwan belum jadi tolok ukur timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan pandangan usai timnas Indonesia meraih kemenangan telak 6-0 atas Taiwan pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 5 September 2025 malam. Meski menang besar, Erick menilai hasil tersebut belum bisa dijadikan acuan untuk mengukur kekuatan sebenarnya dari skuad Garuda, terutama menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Asia 2026. Indonesia mengamankan kemenangan lewat gol Jordi Amat, gol bunuh diri Chow Ming Hiu, Mark Klok, serta Eliamo Reijenders di babak pertama. 2 gol tambahan di babak kedua dicetak Ramadan Sananta dan Sandy Walsh. Menurut Erick, uji coba melawan Taiwan belum bisa menggambarkan kualitas timnas secara utuh. Ia menekankan bahwa laga melawan Lebanon akan menjadi tolak ukur yang lebih tepat, termasuk untuk melihat performa pemain debutan seperti Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans. Masih terlalu dini untuk menilai. Nanti saat menghadapi Lebanon, baru bisa kelihatan sejauh mana perkembangan tim.
termasuk permainan Miliano dan Zylstra. Kita juga mulai mencoba pola 4 back dan penguasaan bola, meski di tim senior serangan yang lebih tajam. Hanya saja finishing kita kadang masih terburu-buru, ujar Eric. Ia menambahkan, Lebanon menjadi lawan yang dinantikan karena level permainan mereka lebih tinggi dibanding Taiwan. Bukan melawan Taiwan ujian sesungguhnya, tapi Lebanon. Mereka tim kurat dari Timur Tengah dengan ranking lebih baik dari kita. Jadi disitulah kita bisa melihat kemampuan tim secara lebih nyata, jelas Eric. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Lebanon pada laga uji coba berikutnya di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin, 8 September 2025. Lebih lanjut, kemenangan besar Indonesia atas Taiwan tentu memberi rasa percaya diri. Namun wajar jika Erick Thohir mengingatkan bahwa hasil tersebut belum bisa dijadikan ukuran kekuatan sebenarnya. Lawan seperti Taiwan memang masih di bawah level tim Garuda, sehingga evaluasi yang lebih akurat akan terlihat ketika menghadapi tim dengan kualitas lebih baik seperti Lebanon. Pendekatan Erick cukup realistis karena ia tidak ingin tim larut dalam euforia. Dengan lawan-lawan kuat menanti di kualifikasi Piala Asia, fokus utama harus pada konsistensi permainan, ketajaman serangan, dan kemampuan menjaga penguasaan bola. Laga melawan Lebanon akan menjadi kesempatan emas untuk melihat seberapa jauh perkembangan strategi dan kesiapan para pemain, termasuk debutan baru. Sikap ini juga menunjukkan bahwa PSSI ingin timnas berkembang secara bertahap dan terukur, bukan hanya mengandalkan hasil sementara. Setiap kemenangan adalah langkah maju, tapi perjalanan besar selalu menuntut kita untuk terus belajar dan berkembang. Jangan cepat puas dengan hasil hari ini, karena tantangan yang lebih berat sudah menunggu di depan. Percayalah, kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah akan membawa timnas Indonesia semakin kuat dan disegani. Saat kita bersatu mendukung, tak ada mimpi yang terlalu jauh untuk digapai. Indonesia! Debut Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans bersinar, Patrick Kluivert berpujian. Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans menjalani laga perdana mereka bersama timnas Indonesia dengan impresif. Keduanya tampil pada pertandingan uji coba FIFA Matchday melawan Taiwan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 5 September 2025 malam. Zylstra lebih dulu masuk di menit ke-65 menggantikan Ramadan Sananta. Tak lama berselang, Miliano Jonathans diturunkan pada menit ke-70 untuk menggantikan Beckham Putra. Meski baru merasakan atmosfer pertandingan internasional, keduanya tampil percaya diri. Zylstra bahkan sempat mencetak gol di menit ke-73, namun dianulir wasit Tanimoto Ryo karena sebelumnya terjadi pelanggaran yang dilakukan Marcelino Ferdinand. Sementara itu, Miliano hampir saja menambah keunggulan lewat tendangan kerasnya di menit ke-84, tetapi bola masih melenceng tipis. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengaku puas dengan kontribusi dua pemain naturalisasi tersebut. Menurutnya, kehadiran Zylstra dan Jonathans menambah variasi serangan Garuda. Mauro sebetulnya sudah terbiasa bermain di level tinggi bersama Volendam, jadi mudah bagi saya memanggilnya. Sementara Miliano sejak lama saya ingin melihatnya di sini karena saya percaya dia bisa memberi perbedaan, ujar Kluivert. Pelatih asal Belanda itu juga menilai Jonathans cepat beradaptasi meskipun baru bergabung beberapa hari sebelum laga. Hari ini semua bisa melihat kualitas Miliano, tapi bukan hanya dia, seluruh pemain juga tampil luar biasa. Tambahnya sambil menunjuk Mark Klok yang duduk di sampingnya. Dalam laga tersebut, Indonesia menang telak 6-0. Gol-gol Garuda dicetak oleh Jordi Amat, gol bunuh diri Chao Ming Siu, Mark Klok, Eliano Reyenders, Ramadan Sananta, dan Sandy Walsh. Kemenangan ini menjadi modal positif bagi timnas Indonesia untuk menghadapi laga-laga berikutnya, sekaligus menegaskan bahwa regenerasi pemain berjalan ke arah yang menjanjikan. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa naturalisasi pemain benar-benar memberi dampak positif bagi timnas Indonesia.
Debut Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans bukan hanya memberi warna baru di lini serang, tetapi juga membuktikan bahwa mereka punya kualitas untuk bersaing di level internasional. Walaupun belum mencetak gol resmi di laga perdana, kontribusi keduanya terlihat jelas dalam membangun serangan dan menjaga intensitas permainan. Patrick Kluivert pun terlihat bijak dalam memberi apresiasi karena ia menilai bukan hanya pemain baru yang berperan, tetapi seluruh tim tampil solid. Hal ini penting sebab kemenangan 6-0 atas Taiwan bukan hanya soal skor besar, melainkan juga sinyal bahwa timnas Indonesia kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata. Kehadiran Mauro dan Miliano sekaligus menjadi simbol regenerasi yang sehat, di mana pemain-pemain muda maupun naturalisasi bisa saling melengkapi. Jika proses adaptasi berjalan lancar, mereka berpotensi menjadi tulang punggung Garuda di masa depan. Jangan pernah ragu untuk mencoba hal baru, karena setiap langkah pertama selalu menjadi pijakan menuju kesuksesan. Seperti Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans yang berani menunjukkan kemampuan di debutnya. Begitu pula kita harus percaya diri bahwa kerja keras dan keberanian akan membuka jalan menuju mimpi besar. Tetaplah berproses, karena hasil gemilang akan datang bagi mereka yang konsisten berjuang. Timnas Indonesia versus Taiwan. Patrick Kluivert siapkan strategi baru. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memberikan sinyal bahwa ia akan mencoba menerapkan pola permainan berbeda saat menghadapi Taiwan di laga uji coba resmi pertama bersama skuad Garuda. Kluivert yang resmi ditunjuk sebagai juru taktik Indonesia sejak Januari 2025 selama setengah tahun terakhir lebih banyak fokus pada laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu membuatnya jarang memiliki kesempatan untuk melakukan eksperimen taktik. Kini, kesempatan tersebut datang ketika Indonesia menjamu Taiwan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Uji coba pola baru. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Kluivert menegaskan bahwa ia ingin anak asuhnya tampil dengan pendekatan berbeda. Menurutnya, fokus utama bukan sekadar lawan, melainkan bagaimana tim Indonesia bisa berkembang. Kami harus melihat permainan kami sendiri, apa yang bisa ditingkatkan, dan tentu saja mencoba menekan lawan. Mungkin akan ada sedikit perubahan gaya bermain di pertandingan nanti, kata pelatih berusia 49 tahun itu. Tidak masalah lawan Taiwan. Meski lawan yang dihadapi hanya Taiwan, bukan Kuwait seperti rencana semula, Kluivert menilai itu bukan persoalan besar. Baginya, yang terpenting adalah kesiapan timnya, bukan siapa lawannya. Taiwan memang ada di peringkat bawah, tapi itu tidak penting. Kami tetap harus menjalankan apa yang sudah direncanakan, tegasnya. Pertandingan Indonesia versus Taiwan akan berlangsung pada Jumat, 5 September 2025, pukul 20.30 WIB di Stadion GBT. Laga ini menjadi bagian dari persiapan timnas menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Selain itu, Indonesia juga dijadwalkan menghadapi Lebanon pada Senin 8 September 2025 di stadion yang sama. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert cukup menarik. Setelah beberapa bulan fokus pada laga-laga kualifikasi yang penuh tekanan, uji coba melawan Taiwan memberi ruang bagi Kluivert untuk mencoba sesuatu yang berbeda tanpa beban besar. Meskipun lawan bukan tim kuat, justru inilah momen penting untuk menguji pola permainan baru, membangun chemistry antar pemain, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri skuad. Keputusan Kluivert untuk lebih menekankan pada kualitas permainan sendiri ketimbang terlalu memikirkan kekuatan lawan juga bisa menjadi sinyal positif. Artinya, ia ingin Indonesia memiliki identitas permainan yang jelas, bukan hanya bereaksi terhadap lawan. Dengan persiapan menghadapi putaran lanjutan kualifikasi Piala Dunia, langkah ini terlihat tepat karena hasil dari uji coba bisa jadi bekal berharga untuk menghadapi tim-tim kuat di Asia. Kalau ini dimaksimalkan, pertandingan melawan Taiwan bukan sekadar laga uji coba biasa, tapi bisa menjadi titik awal lahirnya wajah baru Timnas Indonesia. Setiap langkah kecil yang dijalani Timnas Indonesia saat ini adalah bagian dari perjalanan besar menuju mimpi tampil di Piala Dunia.
Jangan takut dengan perubahan, karena justru dari keberanian mencoba hal baru lahir kekuatan yang lebih besar. Percayalah, setiap kerja keras di lapangan akan membawa hasil dan dukungan seluruh rakyat Indonesia adalah bahan bakar semangat Garuda untuk terbang lebih tinggi. Tetap fokus, jangan menyerah, karena masa depan gemilang sedang menanti. Simon Tahamata ingatkan pemain timnas Indonesia soal komitmen setelah keputusan Maes Hilgers. Keputusan Maes Hilgers yang memilih absen dari agenda timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025 menuai perhatian. Kepala Pemandu Bakat Timnas Simon Tahamata memberikan pesan tegas kepada para pemain Garuda agar selalu menaruh komitmen penuh ketika mendapat panggilan membela Merah Putih. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani laga uji coba melawan Taiwan dan Lebanon pada 5 serta 8 September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pertandingan ini digelar sebagai persiapan sebelum menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Indonesia tergabung di Grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Pelatih Patrick Kluivert memanggil 27 pemain terbaik termasuk 3 pemain keturunan baru, Miliano Jonathans, Adrian Wibowo, dan Mauro Zylstra. Namun Hilgers memilih mundur dengan alasan ingin fokus menyelesaikan proses kepindahannya ke klub baru. Simon menilai keputusan itu kurang tepat. Menurutnya, setiap pemain yang mendapat kesempatan membela tim nasional seharusnya menaruh prioritas tinggi, bukan setengah hati. Kalau timnas memanggil, pemain harus siap datang. Itu kewajiban. Kalau memang ingin main, pasti akan melakukan apa saja agar bisa bergabung, bukan mencari alasan, kata Simon di Bekasi. Mantan bintang Ajax Amsterdam tersebut menambahkan, membela timnas Indonesia bukan hanya soal kepentingan pribadi, tetapi juga tanggung jawab kepada masyarakat dan para pendukung yang selalu memenuhi stadion. Supporter datang dengan mengeluarkan biaya, waktu, dan tenaga. Mereka berhak menuntut totalitas pemain karena tanpa mereka atmosfer pertandingan tidak akan sama, tegasnya. Simon mengingatkan pengorbanan penonton harus dihargai dengan performa terbaik. Ia menekankan bahwa kepercayaan publik tidak boleh dikhianati dengan sikap setengah hati. Coba lihat, stadion bisa terisi 60.000 penonton. Mereka datang untuk menyaksikan kebanggaan negaranya. Banyak anak muda bermimpi suatu hari bisa memakai jersey timnas. Itu harus dijaga. Bagi Simon, komitmen penuh menjadi kunci agar timnas Indonesia bisa melangkah lebih jauh. Ia berharap para pemain tidak hanya mengandalkan kemampuan individu, tapi juga menghargai arti pengabdian pada lambang Garuda di dada. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan betapa pentingnya komitmen seorang pemain ketika mendapat panggilan membela timnas. Keputusan Maes Hilgers memang bisa dimaklumi karena urusan kepindahan klub juga krusial bagi karirnya. Tetapi di sisi lain, panggilan untuk memperkuat negara bukanlah hal yang datang setiap saat. Simon Tahamata menekankan poin yang tepat bahwa bermain untuk timnas bukan hanya soal individu, melainkan juga soal tanggung jawab moral terhadap supporter dan bangsa. Para pemain harus memahami bahwa dukungan ribuan orang di stadion bukan sekadar tontonan, melainkan wujud pengorbanan dan kebanggaan. Jika seorang pemain menunjukkan sikap setengah hati, hal itu bisa mencederai rasa percaya publik. Timnas Indonesia sedang berada pada fase penting menuju kualifikasi Piala Dunia, sehingga setiap detail komitmen pemain sangat berarti. Di tengah semangat besar supporter yang selalu hadir, sebaiknya pemain menempatkan timnas di posisi teratas ketika dipanggil. Karir di klub memang penting, tetapi membela lambang Garuda adalah kehormatan yang tak bisa digantikan dengan alasan apapun. Membela timnas bukan hanya soal bermain bola, tapi tentang harga diri, kebanggaan, dan kesempatan menorehkan sejarah untuk bangsa. Setiap peluh yang tercurah di lapangan akan menjadi inspirasi bagi jutaan orang yang menaruh harapan pada Garuda. Jangan pernah ragu untuk memberi yang terbaik karena momen ini tidak akan datang dua kali.
Ingatlah, di balik setiap sorakan penonton ada doa dan kebanggaan yang harus dijaga. Ketika hati dan jiwa dikerahkan sepenuhnya, bukan hanya kemenangan yang diraih, tetapi juga kehormatan dan cinta dari seluruh rakyat Indonesia. Erick Thohir terima permintaan Mes Hilgers yang batal bela timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa Mes Hilgers sudah secara pribadi meminta maaf karena tak bisa bergabung dengan timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday bulan September. Bek kelahiran Belanda itu sejatinya masuk dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert. Namun, beberapa hari menjelang laga melawan Taiwan, Hilgers mengonfirmasi mundur karena masih disibukkan dengan urusan administrasi kepindahan ke klub barunya. Erick Thohir menegaskan hal ini tidak menjadi masalah besar. Pasalnya, stok pemain belakang di skuad Garuda masih cukup melimpah. Ia juga memastikan Hilgers telah menyampaikan permintaan maaf baik kepada dirinya maupun langsung kepada Kluivert. Mes kemarin menghubungi saya lewat telepon. Ia menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa datang bulan ini, ujar Erick di Surabaya, Jumat 5 September 2025. Menurut Erick, keputusan Hilgers bisa dipahami karena terkait masa depan karir sang pemain. Bursa transfer di sejumlah negara Eropa masih terbuka, sehingga ia perlu menyelesaikan proses kepindahan. Kita harus menghargai situasi para pemain. Bergabung dengan timnas adalah bentuk pengorbanan, tapi jangan sampai mereka harus mengorbankan masa depan karirnya, tambah Erick. Sebelumnya, Hilgers nyaris merapat ke salah satu klub di Prancis, namun transfer itu batal terrealisasi. Ia pun masih berstatus sebagai pemain FC Twente hingga kini, meski diharapkan segera menemukan klub baru. PSSI, kata Erick, akan selalu memberikan dukungan penuh agar para pemain tetap bisa tampil di level terbaik. Kesempatan transfer masih terbuka sampai 6 September di beberapa liga Eropa, termasuk Turki. Kita berharap Mes segera mendapat kepastian klub, jelasnya. Meski begitu, Erick mengaku tidak tahu klub mana yang menjadi tujuan Hilgers. Itu urusan pemain dengan klub, bukan ranah saya. Saya hanya bisa berharap yang terbaik untuk Mes, pungkasnya. Lebih lanjut, situasi yang dialami Mes Hilgers sebenarnya cukup wajar dalam dunia sepak bola profesional. Pemain sering dihadapkan pada pilihan sulit antara membela timnas nasional atau menyelesaikan kepindahan ke klub baru yang menyangkut masa depan karir mereka. Keputusan Hilgers untuk mundur sementara dari timnas patut dipahami karena menyangkut kestabilan masa depan di level klub. Langkah Erick Thohir yang menerima permintaan maaf Hilgers dan memberi dukungan justru menunjukkan sikap bijak dari seorang pemimpin federasi. Dengan begitu, atmosfer kekeluargaan dan rasa saling menghargai antara PSSI dan pemain bisa tetap terjaga. Di sisi lain, timnas Indonesia juga tidak terlalu dirugikan karena masih memiliki stok back yang cukup. Hal ini bisa menjadi sinyal positif bahwa PSSI tidak hanya menuntut pengorbanan dari pemain, tetapi juga memahami kepentingan pribadi mereka. Jika hubungan baik ini terus dijaga, para pemain diaspora seperti Hilgers akan tetap merasa nyaman dan loyal untuk membela merah putih di masa depan. Setiap tantangan selalu membawa pelajaran berharga. Mundurnya Mes Hilgers bukan akhir, justru kesempatan bagi pemain lain untuk menunjukkan kualitasnya di timnas Indonesia. Tim yang kuat bukan hanya bergantung pada satu atau dua pemain, tapi pada kebersamaan dan semangat kolektif seluruh skuad. Untuk para pemain, jadikan momen ini sebagai dorongan untuk tampil lebih percaya diri dan membuktikan bahwa Garuda tetap bisa terbang tinggi dengan siapapun yang ada di lapangan. Bagi supporter, teruslah mendukung dengan penuh semangat karena doa dan dukungan kalian adalah energi terbesar bagi tim. Timnas Indonesia sedang membangun jalan panjang menuju prestasi dunia. Setiap pengorbanan, keringat, dan semangat yang diberikan hari ini akan menjadi bagian dari sejarah besar sepak bola Indonesia di masa depan.